Om Swastiastu semuanya, selamat siang. Jadi perkenalkan, nama saya Ana Agung Widowo Surmani dengan NIM 23020010073 dari kelas A. Pada hari ini saya akan membuat sebuah tugas, yaitu tugas dari matkul Pancasila, yaitu implementasikan makna dari 5 istilah filsafat Pancasila. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu dari kelima filsafat itu, maka banyak kita kenal dulu apa sih filsafat itu. Jadi filsafat itu tuh hasil filsafat sebagai sistem Pancasila itu merupakan hasil perenungan dari beberapa pendiri negara. Jadi perenungannya itu tuh menemukan nilai-nilai filosofis. Jadi filsafat filosofis itu apa sama, itu menjadikan identitas bangsa Indonesia. Jadi itulah singkat dari filosofis. Jadi filosofis itu seperti yang saya bilang itu ada 5, yaitu yang pertama itu ada informal, yang kedua itu ada formal, yang ketiga itu adalah komprehensif, dan keempat itu ada analisis logistik, dan yang kelima adalah aktual fundamental. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu uh, filsafat dalam arti formal implementasinya. Jadi kita tahu dulu apa sih arti formal itu, yaitu filsafat dalam sebuah sikap dan kepercayaan yang ada dalam suatu kehidupan dan di sekitar kita yang tidak dikritik lah. Jadi pernyataan informal tuh contohnya kayak pedagang. Jadi pedagang tuh meraih keuntungan, emang filsafatnya dia nyari keuntungan. Terus kayak TNI itu filsafatnya dia tuh untuk mempertahankan negara kita. Contohnya tuh yang lain tuh kayak guru. Jadi guru tuh filsafatnya tuh mendidik kayak gitu. Jadi untuk yang form itu untuk yang anti informal, dan untuk implementasinya itu tuh adalah itu yang pertama tuh yang dari Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dia tuh menghormati kebinekaan agama. Jadi implementasi itu menghargai dan menghormati keberagaman agama yang ada di Indonesia. Semua warga negara itu memiliki kebebasan beragama tanpa adanya diskriminasi. Terus ada toleransi antar umat beragama. Terus yang terus untuk sila pertama dari sila dari untuk informal. Terus yang sila kedua itu adalah kemanusiaan yang dalam beradab. Terus yang pertama itu adalah mengimplementasikan nilai keadilan. Jadi menciptakan sistem yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku agama. Terus yang terus pendidikan, pengembangan agama sumber daya manusia. Jadi itu memastikan adanya pendidikan yang merata dan kualitas untuk semua warga negara untuk langkah yang lebih adil. Terus untuk sila ketiga itu persatuan Indonesia. Jadi yaitu menghormati Bhinneka Tunggal Ika, itu nilai-nilainya itu dihormati untuk memahami, terus menjaga persatuan dan kesatuannya. Keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Itu adalah sila keempat, yaitu ada partisipan masyarakat. Jadi mendorong partisipan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memastikan adanya representasi dalam lembaga pemerintahan. Terus yang kelima itu ada distribusi kekayaan yang adil. Jadi penerapannya itu kebijakan ekonomi itu memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Terus layanan kesehatan tuh, pendidikan itu universal, jadi semua orang tuh bisa mengakses. Jadi itu adalah implementasi dari sikap informasi filosofis informal. Terus saya akan menjelaskan itu yang formal. Jadi yang formal itu filsafat yang suatu proses kritik itu, ada suatu proses kritik dalam kepercayaan yang sangat dijunjung tinggi. Jadi dia itu ada yang nggak terima, bisa juga. Jadi contohnya tuh kayak yang ada prasangkanya itulah. Jadi formal itu kayak kapan cerita legenda filosofis yang dianggap itu sebagai mitos. Jadi kelahirannya itu kayak sejarah penuh. Jadi justru formal tuh kayak reaksi terhadap mitos sih. Jadi bisa bilang tuh dalam istilah zaman dulu tuh ada akal tuh mengalahkan mitos. Jadi yang bersifat irasional. Terus ada juga dari seorang tuh, ada filternya dari seorang filsuf Prancis itu melontarkan tahyul atau mitos tuh membakar dunia. Ya membakar tuh kayak memberikan hal-hal yang tidak tidak kita tahu kebenarannya, dan filsafat tuh membakarnya jadi memberikan fakta, sebuah fakta. Jadi contoh contoh dari implementasi formal itu dari si Pancasila itu yang pertama tuh, dari sila pertama itu adalah asas dan hukum, yaitu mengakui kesalahan hukum dengan prinsip dasar ketuhanan. Jadi bisa dia formalkan.
Terus perlindungan kebebasan beragama, jadi menjamin kebebasan beragama dan setiap warga negara tidak adanya diskriminasi mendasar. Yang kedua tuh dari sila kedua tuh hak asasi manusia, jadi menjamin dan melindungi hak asasi manusia dalam bagian interogasi. Terus sistem peradilan yang adil, mewujudkan sistem peradilan yang independen dan adil guna menegakkan keadilan bagi negara. Sila ketiga itu asas negara kesatuan NKRI, menjelaskan bahwa negara Indonesia itu negara kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi wilayahnya. Terus bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan, jadi perannya tuh digunakan secara resmi untuk Indonesia. Terus sila keempat itu ada demokrasi dan privasi. Terus ada peran MPR dan DPR. Yang kelima itu keadilan sosial, yaitu pembangunan ekonomi yang berkeadilan, yang keadilan itu kesejahteraan antar negara, pendidikan kesehatan universal, jadi sama seperti sebelumnya juga. Pendidikan itu merata, jadi implementasi formal itu terkait dengan struktur dan mekanisme hukum, kebijakan publik dan lembaga negara. Jadi prinsip ini menjadi resmi dan sah. Terus ada sistem yang ketiga itu ada sistem filsafat dulu dalam arti komprehensif. Jadi filsafat yang usahanya itu menggambarkan gambar keseluruhan. Jadi gambaran keseluruhan. Jadi contoh dari Bu Evelyn yang bilang, jadi filsafat itu jadi Pancasila itu merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Jadi pernyataan yang ditulis dalam PPT itu pernyataan itu masuk dalam komprehensif dan menyeluruh, yaitu peraturannya itu berlaku secara segalanya. Jadi itu saya akan menjelaskan dulu informasinya. Dari sila pertama itu keberagaman kepercayaan, jadi kita menghormati dan menerima semuanya. Terus etika beragama juga kehidupan sehari-hari. Terus untuk yang sila kedua itu ada hak asasi manusia sebelumnya. Terus ada pendidikan pengembangan manusia. Yang ketiga itu ada Bhinneka Tunggal Ika dan ada solidaritas nasional. Dan keempat, sila keempat itu bersifat aktif masyarakat dan transparansi dan akubaratis. Sila kelima itu jadi ada pemerataan pembangunan agar merata dari setiap pelosok dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi informasi komparasi itu merupakan peran aktif dalam seluruh elemen masyarakat. Jadi menunjukkan pemahaman dalam terhadap nilai Pancasila dan integrasi dalam kebijakan, norma dan hal-hal kita lakukan dalam sehari-hari. Terus di sini saya akan menjelaskan yaitu dari filosofis dari arti keempat itu ada analisis logistik. Jadi filsafat ini tuh kayak analisis logistik tuh kayak dari bahasa tuh penjelasannya tuh dari ada konsepnya sama arti katanya. Jadi hal itu kayak contoh tuh kayak manusia kerja buat nyari uang, tapi uang ini karena dia terus bekerja jadi mereka kesakitan, akhirnya mereka pakai uang itu jadi berputar gitu. Pernyataannya tuh banyak yang bilang tuh katanya sia-sia, jadi kayak dikena setan gitu. Terus untuk implementasinya itu dari analisis logistik itu adalah prinsip berkandung, jadi ada pemilihan kata gitu. Jadi lebih banyak lah pemahaman logistik itu sebagai alat untuk memperkuat nilai Pancasila dalam berbagai konteks komunikasi dan untuk memahami keberagaman filsafat Pancasila dalam penggunaan bahasa dan bagaimana kebiasaan untuk memanipulasi terhadap nilai-nilai tersebut. Terus untuk yang terakhir itu ada ini. Terakhir tuh kita tuh ada filsafat dalam arti aktual fundamental. Jadi filsafat itu yang problematik itu langsung memberikan perhatian dari manusia dan jadi jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Jadi kayak sekumpulan tuh yang penting perhatian. Jadi jawabannya tuh lebih mengacu tuh dalam pada kehidupan manusia tuh, misalnya kayak ada suatu kasus tuh pasti yang dipertanyakan tuh emang benar kasusnya kayak gitu tuh. Jadi banyak yang menanyakan itu, terus gimana keadilannya, apakah keadilan itu. Jadi kita banyak yang menyita sebagian besar waktu pemikiran. Jadi bangsa Indonesia tuh banyak yang mikir. Contoh tuh dalam sila pertama itu dari aktual tuh menghormati kebebasan beragama.
contohnya itu keyakinan menggunakan fundamentalnya itu mengenalkan nilai toleransi, terus kemanusiaan dan beradab. Jadi lebih dia, jadi mungkin cukup sekian dari hal yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan mungkin ada suatu kalimat yang mungkin kurang jelas karena saya mungkin dalam kondisi yang tidak baik karena saya sariawan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.